Halo semuanya, sobat-sobat David Dorcas Official. Gimana kabarnya? Pastinya kabarnya baik ya. Ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu di channel saya David Dorcas Official. Sebelum saya lanjutkan isi video saya kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber, kepada semua yang mendukung, semua yang mau mengklik video saya, menonton video saya, dan yang mau mampir. Terima kasih banyak, karena berkat kalian saya bisa mencapai di monetisasi. Jadi channel saya sudah dimonetisasi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai bioteknologi kelas 9 SMP. Khusus materi bioteknologi kita bagi dua bagian besar. Yang pertama itu adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, kali ini saya akan membahas di video ini membahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional. Sebelum kita bahas bioteknologi konvensional, ada baiknya review dulu ya apa itu bioteknologi. Dari asal katanya, bioteknologi ini adalah bios, hidup, kemudian tekno atau metode, bisa juga penerapan, kemudian logi itu adalah ilmu. Jadi kalau kita lihat pengertian bioteknologi, ini adalah ilmu terapan ya, ilmu yang bisa diterapkan yang membahas tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang dibutuhkan pastinya oleh manusia. Jadi intinya adalah bioteknologi itu adalah ilmu terapan yang bisa diterapkan dan bermanfaat untuk manusia pastinya berupa produk, barang, dan jasa. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama bioteknologi konvensional. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Oke, ciri yang pertama itu adalah namanya kan bioteknologi konvensional. Ini kan versinya tradisional. Jadi metode atau cara-caranya masih sangat sederhana ya. Dia tidak menggunakan alat-alat khusus. Biasanya metodenya di bioteknologi konvensional ini adalah berupa fermentasi ya. Kemudian yang berikutnya cirinya pemanfaatan mikroorganisme pada bioteknologi konvensional itu biasanya langsung dan utuh. Beda nanti kalau bioteknologi modern, dia nanti pemanfaatannya itu hanya sebagian mikroorganisme yang digunakan. Ini semuanya kalau konvensional utuh ya. Ciri yang ketiga, biasanya bioteknologi konvensional itu digunakan untuk bahan pangan berupa makanan dan minuman. Makanya produk-produk di bioteknologi konvensional itu bisa kita lihat berupa makanan dan minuman ya. Oke, kita masuk ke produk-produk yang dihasilkan di bioteknologi konvensional. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan ada 6 produk yang dihasilkan di bioteknologi konvensional. Yang pertama itu adalah tape. Yang pertama adalah tape. Semua kenal dengan tape ya. Kenapa bisa muncul tape? Dari mana asalnya? Nah, kalau dari bahan dasarnya itu bisa dari singkong atau dari beras ketan. Kok bisa terbentuk ya dari singkong menjadi yang namanya tape? Karena ada mikroba. Nah, mikroba inilah yang dimanfaatkan oleh manusia sehingga bisa mengubah singkong atau beras ketan tadi menjadi yang namanya tape. Nah, siapa aja mikroorganismenya itu? Ternyata di sini ada 3 dan mereka bekerja secara sinergis loh. Nah, yang pertama itu Aspergillus sp, kemudian yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga adalah Acetobacter aceti. Jadi mereka saling sinergis ya, saling berurutan untuk membentuk produk yang namanya tape. Unik ya. Jadi mereka saling kerjasama seperti itu dia. Jadi kalau proses kerjanya itu dapat kita lihat dari skema yang saya tampilkan ya. Jadi mulai dari amilum dibantu oleh Aspergillus sp, dia berubah menjadi glukosa. Glukosa berubah menjadi alkohol dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae, dan alkohol menjadi asam cuka dibantu oleh Acetobacter aceti. Jadi itu prosesnya sehingga terbentuk yang namanya tape. Produk yang kedua adalah yogurt atau yogurt, terserah. Ada orang mengatakan yogurt atau yogurt, terserah ya. Nah, kenapa bisa ada yogurt atau yogurt? Nah, yogurt ini merupakan
hasil fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Jadi mikroba ini yang dimanfaatkan manusia sehingga diproduksi yang namanya yogurt. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi bakteri ini bisa mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Pecahnya protein pada susu menyebabkan susu menjadi kental dan akan terasa. Proses penguraian ini disebut dengan fermentasi asam laktat dan produknya adalah yogurt yang bisa kita temukan di beberapa supermarket. Produk ketiga dari bioteknologi konvensional adalah keju. Keju adalah bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses ini bisa terjadi karena ada mikroba. Mikroorganismenya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi bakteri-bakteri ini yang melakukannya. Mereka menghasilkan enzim namanya enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat. Yang padat disebut dengan dadih. Terjadilah yang namanya keju. Kita lanjut produk yang keempat. Produk yang keempat itu adalah tempe. Ya, ini kesukaan saya juga ini ya, tempe mengandung protein yang sangat tinggi. Kenapa bisa muncul tempe? Nah, tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia hasil fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kacang kedelai. Jadi bahannya itu adalah kacang kedelai ya. Pada proses pertumbuhannya, jamur menghasilkan benang-benang, disebut dengan namanya hifa. Kemudian hifa mengakibatkan biji kedelai tadi saling terkait dan membentuk struktur yang kompak, disebutlah yang namanya tempe. Dan ternyata saat pertumbuhan pada jamur Rhizopus oryzae ini, jamur tersebut membuat suatu enzim yang namanya enzim protease. Jadi dia memiliki enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks pada kacang kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Produk yang kelima namanya kecap. Kecap adalah produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kacang kedelai difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wentii. Kemudian kedelai hasil fermentasi itu dikeringkan dan direndam dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kacang kedelai dengan larutan garam sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Nah, jamur Aspergillus wentii tadi itu merombak protein menjadi asam-asam amino dan akan membentuk komponen rasa, asam, dan aroma yang khas. Jadi memang sangat membantu ya mikroorganisme ini. Produk bioteknologi konvensional yang keenam adalah roti. Bagaimana roti bisa terbentuk? Nah, pembuatan roti ini memanfaatkan fermentasi yang dibantu oleh yeast atau kelompok jenis jamur ya. Bisa juga istilahnya khamir atau yeast, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yeast atau Saccharomyces cerevisiae ini adalah jamur yang ditambah pada adonan tepung dan menimbulkan proses fermentasi sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Oke, supaya lebih mantap pemahamannya, kita masuk ke latihan soal ya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. Agak panjang soalnya ya. 1. Pemanfaatan mikroorganisme secara langsung. 2. Melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai disiplin ilmu. 3. Umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. 4. Umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. 5. Teknik berupa fermentasi bahan makanan oleh mikroorganisme. Ciri-ciri bioteknologi konvensional ditunjukkan oleh nomor A245, B235, C145, atau D135. Nah, bagi yang mengikuti penjelasan saya tadi, ada di awal ya ciri-ciri bioteknologi konvensional. Pasti tahu jawabannya. Oke, kita cek aja langsung ya. Yang pertama itu adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung. Ini benar, inilah konvensional. Ya.
karena dia kan utuh langsung digunakan. Tapi kalau dia modern nanti dia sebagian contohnya cuma DNA aja yang digunakan, seperti itu ya. Yang kedua, melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai disiplin ilmu. Ini bukan bioteknologi konvensional. Jadi kalau konvensional itu dia tekniknya biasanya fermentasi. Artinya masih sederhana gitu, hanya melibatkan mikroorganisme aja. Kalau modern baru dia menggunakan disiplin berbagai ilmu yang lebih banyak gitu ya. Menggunakan biokimia ya, bahkan biomolekuler gitu ya. Yang ketiga, umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Ini benar, ini punya si bioteknologi konvensional. Pangan itu kan makanan dan minuman. 4, umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Ini sudah tingkat molekuler ya, jadi itu modern. 5, teknik berupa fermentasi benar. Jadi yang benar itu adalah 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya D. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal nomor 2. Pernyataan berikut merupakan penerapan prinsip bioteknologi. 1. Pembuatan alkohol dengan pemanfaatan Saccharomyces sp. 2. Pembuatan nata de coco dengan pemanfaatan Acetobacter pseudomonas. 3. Pemisahan logam dari bijinya dengan pemanfaatan Thiobacillus peroxidans. 4. Pembuatan hormon pertumbuhan dengan pemanfaatan bakteri E. coli. Pertanyaannya adalah produksi yang menerapkan bioteknologi konvensional adalah. Nah, kalau ini langsung aja lihat produknya. Yang konvensional itu adalah alkohol ya. Alkohol Saccharomyces sp nomor 1 benar. Kemudian nata de coco, memang tadi nggak ada kita singgung ya, tapi nata de coco itu juga merupakan produk bioteknologi konvensional. Acetobacter pseudomonas nomor 2 benar. Ya udah, itu aja. 1 dan 2 berarti jawabannya bola. Kalau yang 3, 4 itu sudah kategori bioteknologi modern ya, lebih tepatnya karena dia pemisahan logam, kemudian adanya hormon. Oke, jadi jawabannya adalah B. Mudah sekali, gampang kan? Gampang lah.